Kalau orang mau bayar untuk motor yang lebih kinclong, kenapa tidak ada yang serius urus rumah? Yang mana notabene rumah itu ada tempat keluarga kita tinggal dan bercengkrama. Jadi sebetulnya ide gaya ini bukan dari riset pasar ya, ataupun bukan dari saya baca-baca tren bisnis ya. Justru ide ini muncul dari hal yang sebetulnya kelihatan sepele gitu. Jadi ceritanya setahun lalu itu setiap bangun pagi itu saya pasti bersin-bersin. Berbulan-bulan saya bersin-bersin, bahkan anak saya pun sama. Sering sakit tuh, sebulan bisa 2 kali sakit ya. Saya tidak tahu kenapa. Akhirnya saya mereview, menganalisis, sepertinya ada sesuatu yang harus lebih beresin ini kan gitu. Sudah kita undang professional cleaner untuk bersihkan perabotan rumah saya. Ada sofa, ada kasur, termasuk ada juga karpet ya. Nah, uniknya ketika cleaner itu bersihkan kasur, mereka tunjukkan tuh before after. Jadi ada hasil residu pembersihannya. Saya kaget ketika hasilnya selesai kasur dibersihkan itu kotor sekali, warna coklat ya. Mereka sampaikan ini adalah debu-debu yang tersimpan di dalam sofa yang nggak bisa disedot, pakai alat khusus namanya hydrovacuum saat itu. Dari situ saya sadar bahwa hal yang agak sedikit ironis, kita ini bangsa yang rajin ya, tiap minggu mungkin Anda melihat banyak orang yang cuci mobil, motor rutin, bersihkan sepatu-sepatu mereka. Tapi kasur tempat kita tidur yang kita gunakan 8 jam sehari, ataupun sofa yang kita duduki setiap hari, itu dinilai selesai urusannya ketika terlihat bersih. Padahal masalah itu sebetulnya muncul dari hal-hal yang tidak terlihat. Dari sinilah titik baliknya. Kalau orang mau bayar untuk motor yang lebih kinclong, kenapa tidak ada yang serius urus rumah? Yang mana notabene rumah itu ada tempat keluarga kita tinggal dan bercengkrama. Dari situlah bisnis gaya dibangun. Gaya itu bukan bisnis cleaning. Cleaning itu hanya mediumnya saja. Gaya adalah bagaimana kita mendefinisikan ulang arti rumah yang layak untuk keluarga. Rumah itu sebetulnya bukan hanya tempat untuk tidur loh, bukan hanya tempat untuk naruh-naruh barang loh. Rumah adalah tempat anak belajar merangkak di lantai yang sama yang kita lalui setiap hari pakai sepatu. Tempat keluarga kita bercengkrama setelah aktivitas kerja seharian. Visinya gaya sederhana kok. Kita mau geser pola pikir orang yang melihat bahwa rumah bersih yang kelihatan rapi menjadi rumah bersih yang benar-benar higienis sampai ke lapisan yang tidak terlihat oleh mata. Nah, inilah pergeseran mindset. Jadi bukan hanya tentang jual cuci sofa atau pembersihan sofa. Kita nggak jualan jasa cleaning, kita jualan standar baru apa artinya rumah yang benar-benar bersih. Nah, ini pertanyaan yang saya suka ya. Kebanyakan orang dengar kata gaya biasanya langsung bilang, oh tukang cuci kasur sama sofa itu ya. Oke, boleh saya jujur ya, itu cukup menggelitik buat saya sebetulnya. Jadi kalau hanya cuci permukaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi yang gaya lakukan itu beda level. Kita ekstrak debu, ekstrak kotoran, kita ekstrak tungau juga ya. Kita juga bersihkan sisa-sisa keringat, ya. Kita juga bersihkan sel kulit mati ya, yang sudah bertahun-tahun terbenam di lapisan terdalam sofa, itu juga kita bersihkan. Jadi beda sekali dengan konsep tadi yang hanya cuci permukaan. Dari situ kita kembangkan konsep yang namanya home hygiene ecosystem. Maksudnya kita melihat rumah bukan hanya tempat berkumpulnya furniture atau barang-barang yang memang harus dibersihkan satu persatu. Kita melihat bahwa semua saling berhubungan ya, furniture itu, entah itu sofa, entah itu kasur, entah itu macam-macam, itu saling berhubungan dalam menunjang kesehatan, dalam menunjang kelayakan hidup di rumah secara kesehatannya seperti itu. Yang kami berikan bukan hanya rumah yang terlihat bersih, tapi rumah yang terasa lebih nyaman dan higienis. Ini yang menarik. Masalahnya justru ada pada area yang paling sering kita pakai, bukan yang jarang disentuh. Kasur, sofa, karpet, interior mobil, barang-barang peliharaan,
area yang kontak dengan kulit kita setiap hari. Orang biasanya bersihkan rumah dengan logika yang kelihatan kotor dibersihkan. Tapi debu dan tungau nggak nunggu sampai ada baru dibersihkan. Mereka sudah ada sejak lama, hanya tidak muncul di permukaan. Ibarat lantai yang sering disapu, tapi kolongnya tidak pernah kita bersihkan. Saya coba jelaskan tanpa membuat ini terdengar seperti brosur teknis ya. Ada 3 pendekatan utama yang kita pakai, tergantung situasi dan kebutuhan. Yang pertama adalah hydrovacuum untuk ekstraksi debu dan kotoran dari lapisan yang tidak terlihat oleh mata. Yang kedua ada hydrovacuum and wash, kombinasi ekstraksi dan pembersihan menyeluruh untuk kotoran-kotoran yang lebih membandel. Yang ketiga adalah steam treatment. Ini adalah sanitasi dengan panas. Biasanya ini digunakan untuk concern permasalahan tungau ya. Tapi jujur, at the end of the day, buat saya yang penting bukan alatnya. Itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Yang membedakan itu adalah standar kerja dan cara tim kami masuk ke rumah orang. Bagi kami, masuk ke rumah seseorang adalah sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus dijaga, bukan dianggap biasa. Kalau ditanya buat siapa, saya sengaja tidak menjawab ini dengan segmentasi kelas ekonomi. Ya. Ini bukan soal mampu atau enggak, ya buat saya itu tidak make sense. Gaya itu untuk siapa saja yang menganggap kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan rumah itu penting. Soal kapan mulai, jawaban saya sederhana sekali. Jangan tunggu kelihatan kotor. Begitu noda sudah muncul di permukaan, itu artinya noda sudah menumpuk dari dalam hingga ke atas. Yang kelihatan itu akhirnya cuma puncak gunung esnya saja. Sama seperti medical check up, kita tidak tunggu sakit dulu baru peduli tentang kesehatan. Rumah pun begitu, akan lebih baik dirawat secara berkala sebelum masalah muncul. Harapan saya sebenarnya sederhana, cuma dipikir-pikir cukup ambisius sih kalau untuk jangka panjang ya. Saya nggak mau gaya dikenal hanya sebagai perusahaan jasa cuci sofa. Saya mau gaya dikenal sebagai pelopor gaya hidup yang baru. Sama seperti orang sekarang servis motor setiap bulan atau setiap periodik, atau general check up kesehatan setiap tahun. As simple as that. Karena ujungnya bukan hanya rumah yang kelihatan bersih, ini soal menciptakan rumah yang benar-benar nyaman, sehat, higienis, dan benar-benar layak jadi tempat bertumbuhnya keluarga. Dan satu hal yang gak akan pernah kami tawar, yaitu kepercayaan pelanggan. Semoga semakin banyak keluarga yang menyadari bahwa merawat rumah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih.